Oke, udah kakak record. Fikrinya masuk nggak ini ya? Oh, nggak ada kabar dia. Nggak apa-apa. Oh, udah masuk Fikri. Dek, ini nanti kakak kan izin bentar ya sholat ya. Heeh. Pental malah barusan bentar. Sinyalnya nggak stabil. Ya, jadinya satu akun punya ibu. Tadi dua ya. Ya, tak keluarin. Ya, baik. Ini kalau ditampilkan penuh bisa nggak? Bisa. Oke. Kelihatan ya? Muncul, kelihatan. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, untuk mengawali perkuliahan kita kali ini, marilah kita buka bersama dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tugas saya di mata kuliah ini akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu terkait dengan filsafat ilmu. Yang di RPS kemarin sudah kita bagi beberapa tema, beberapa kajian di situ. Saya mendapat 5 pembahasan, di mana pembahasan tentang filsafat ilmu yaitu cabang dari filsafat yang khusus membahas pertanyaan-pertanyaan filosofis terkait ilmu pengetahuan. Nah, di sini fokus utamanya adalah memberikan pemahaman filosofis terhadap hakikat, metode, dan tujuan dari ilmu pengetahuan. Jadi untuk filsafat ilmu itu sendiri bertujuan merenungkan aspek-aspek filosofis yang mendasari pengembangan pengetahuan, termasuk pertimbangan etika, epistemologi, pemahaman tentang sifat ilmu saya, hakikat, objek, dan tujuan filsafat ilmu, di mana hakikat ilmu filsafat ilmu adalah mempertanyakan aspek-aspek dasar ilmu pengetahuan dan eksistensi ilmiah. Kemudian untuk objek dari filsafat ilmu sendiri melibatkan aspek-aspek, sedangkan tujuan memberikan pandangan filsafat terhadap dasar-dasar ilmu pengetahuan. Ini kalau saya buka yang lain, tampilannya tetap itu enggak ya? Saya nggak bisa lihat yang di makalah. Ya. Tampilannya hakikat, objek, Ini dan yang tujuan. tampil, oke, yang Hakikat, tampil berarti objek. yang PPT-nya ya. Ya. Iya, kecuali ada ibu link kan itu bisa. Atau ibu buka dua-dua kalau gitu. Kalau di PPT-nya ada di link kan bisa kita buka. Kalau enggak ya harus Gitu. buka dua dua file. Belum tak link kan soalnya. Berarti ini yang ditampilan yang PPT ya? Betul. Yang tampil di, oke. Tapi saya nggak bisa tampilkan penuh, nggak apa-apa ya? Oke, Oke, kita apa-apa. lanjutkan ya. Oke. Jadi untuk hakikat filsafat itu sendiri sebenarnya usaha manusia untuk mencari pemahaman mendalam tentang aspek-aspek eksistensial dan fundamental kehidupan. Jadi di filsafat itu kan menjawab pertanyaan dasar seperti siapa kita, mengapa kita ada di dunia ini, dan apa arti hidup lah. Di situ tentunya kalau kita bicara tentang hakikat filsafat ilmu, tentunya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan.
Untuk objek filsafat itu sendiri adalah segala sesuatu yang menjadi fokus kajian filsafat. Nah, ini tentunya kalau kita bicara tentang filsafat secara umum, banyak sekali dalam sejarah bahwa objek filsafat itu berkembang seiring dengan evolusi masyarakat dan perubahan kebutuhan manusia. Kalau kita sudah pelajari di semester 1 kemarin tentang filsuf-filsuf klasik, kemudian yang pemikiran modern itu akan berkembang terus. Kemudian untuk tujuan filsafat tadi, bahwa memberikan pandangan filosofi terhadap dasar ilmu pengetahuan di sini, eh, untuk tujuan khusus filsafat itu sendiri, tentunya bisa membantu manusia memahami dunia secara kritis, kemudian dengan mendorong pertanyaan-pertanyaan mendalam dan analisis rasional. Selain itu, filsafat sendiri mempertanyakan prinsip-prinsip moral dan etika, jadi membantu dalam membentuk pandangan hidup dan berlandaskan nilai-nilai moral. Dan ada beberapa tujuan yang lain yang berikutnya terkait dengan asal mula filsafat ilmu. Yang pertama, asal mula filsafat ilmu itu sendiri timbul dari refleksi manusia terhadap metode dan tujuan ilmu pengetahuan. Sedangkan sifat dasar dari filsafat ilmu adalah reflektif, analitis, kritis dalam mengeksplorasi hakikat ilmiah. Sedangkan peranan dan kegunaan filsafat ilmu yaitu mengarahkan kepada etika penelitian, memberikan dasar konseptual pada ilmu pengetahuan. Di sini kalau di makalah saya kemarin ternyata ketika saya menyusun itu masih terlalu umum pada filsafat secara umum. Jadi mungkin tidak usah saya bahas dulu. Saya langsung lanjutkan di cabang filsafat ilmu, di mana di situ untuk filsafat ilmu sendiri mencakup etika ilmiah, kemudian epistemologi dan filsafat sains. Sedangkan untuk kajian aspek khususnya ada pada etika penelitian, epistemologi ilmiah, dan hakikat sains sebagai fokus. Nah, di sini untuk konsep pengetahuan dan filsafat ilmu itu ada 3 konsep pengetahuan, kemudian jenis pengetahuan, dan identitas pengetahuan. Nah, di sini bahwa dalam konsep pengetahuan ini tentunya kita akan memahami lebih mendalam terhadap sifat ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian untuk jenis-jenis pengetahuan di dalamnya termasuk empiris, rasional, dan metode ilmiah sebagai pendekatan pengetahuan. Sedangkan untuk identitas pengetahuan ini melibatkan kajian terhadap sumber dan validitas pengetahuan itu sendiri. Kemudian yang berikutnya bahwa ilmu pengetahuan itu sebagai proses, prosedur, dan produk. Di sini kaitannya dengan proses, ini adalah proses penelitian, kemudian eksperimennya, dan penemuan dalam ilmu pengetahuan itu sendiri. Untuk prosedur, ini berkaitan dengan metode ilmiah, observasi, dan analisis. Sedangkan produk sebagai ilmu sebagai produk, di mana munculnya pengetahuan baru yang dihasilkan melalui penelitian ilmiah. Ini tidak asing bagi kita yang berkecimpung di sains atau di IPA ya. Jadi bagaimana ilmu pengetahuan itu sebagai proses, kemudian menjadi 3 dimensi, ada proses, prosedur, dan produk tadi. Pada ilmu pengetahuan sebagai proses, ini mencakup perjalanan intelektual dari pertanyaan, kemudian eksplorasi, pengamatan, hingga konstruk pengetahuan baru. Ini yang paling sering kita sampaikan di dalam perkuliahan maupun pembelajaran IPA, di mana proses tersebut melibatkan langkah-langkah seperti pengamatan fenomena, kondisi nyata di lapangan yang kita temukan itu apa, kemudian formulasikan hipotesis, melakukan eksperimen, pengumpulan data, sampai dengan interpretasi hasil yang kita temukan simpulan di akhir. Kemudian
Ilmu pengetahuan sebagai prosedur ini mengacu pada metode-metode sistematis dan langkah-langkah yang diterapkan untuk menghasilkan pengetahuan itu sendiri. Di sini bisa berkaitan dengan penggunaan metode ilmiah, eksperimen terkontrol, serta penggunaan logika dan analisis kritis. Dan yang terakhir sebagai produk ini merujuk pada hasil akhir dari upaya ilmiah dan intelektual. Produk-produk di dalam ilmu pengetahuan itu bisa berupa teori, hukum alam, teknologi baru, dan temuan-temuan signifikan yang lainnya. Ini kaitannya tertentu pada kreativitas dan inovasi. Dan yang terakhir, di mana objek ilmu dan kegiatan ilmiah itu ada objek ilmu terfokus pada objek dan fenomena kegiatan ilmiah merupakan pemahaman, penemuan, dan Hilang suaranya, Kak. itu suaranya hilang. Sudah muncul. Halo? Ya, Kak. Sudah. Halo, halo. Bu Lela nggak ada suaranya ya? Oh, keluar lagi. Fikri, kita minggu depan ya, Dek. Tidak jadi hari ini ya kak ya? Enggak, Kan, kita minggu depan. oh alhamdulillah lah kalau gitu. Soalnya Belum buat saya kan? masih berantakan materinya bangun tidur ini. Iya, kita minggu depan ya. Ya alhamdulillah kak, siap. Soalnya di tulisan itu kan tanggal 28 Februari kan saya lihat, wah kaget saya hari ini ternyata gitu kak tadi. Dulu lah. Ini Bu Lela itu ya, masuk lagi ya. sedikit sama Ya, dan lanjut saya. Kak, tadi gabung kayaknya atau Oh, tidak boleh ya kak juga ya? sambil nunggu Bu Lela lanjut dulu. Boleh juga. lanjut ini, Kak. Ya, lanjut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan PPT ya, lanjutan dari Bu Laila 1 sampai 5 dan saya 6 sampai 11 terkait dengan filsafat ilmu. Yang pertama yaitu sarana berpikir ilmiah. Ini sarana berpikir ilmiah ini dasarnya adalah alat yang membantu dalam kegiatan ilmiah. Nah, tujuannya untuk mempelajari sarana berpikir ilmiah ini adalah untuk memungkinkan kita melakukan penelaahan ilmiah secara baik, sedangkan tujuan mempelajari ilmu yang dimaksud yaitu untuk mendapatkan pengetahuan yang memungkinkan kita untuk bisa mencegah masalah kita sehari-hari. Kemudian ada logika, salah satu sarana ilmiah, sarana berpikir ilmiah itu yang pertama adalah logika. Logika itu adalah merupakan alat dasar yang dipakai manusia untuk melakukan penalaran. Dari proses mengidentifikasi, mendefinisikan, membandingkan, mengambil keputusan, kemudian menghubungkan antara satu pengertian dengan pengertian lainnya, serta yang paling terakhir yaitu melakukan kegiatan penyimpulan. Sarana berpikir ilmiah yang kedua yaitu bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain. Ditinjau dari pola pikirnya, maka ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan induktif. Nah, penalaran ilmiah ini menyadarkan diri kepada proses proses logika deduktif dan logika induktif. Yang selanjutnya, sarana berpikir ilmiah selanjutnya itu matematika.
yaitu merupakan sarana berpikir deduktif. Yaitu berpikir deduktif adalah proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan kepada premis-premis yang kebenarannya telah ditentukan. Nah, matematika juga menjadi kerangka untuk bekerja secara ketat dan presisi. Selanjutnya, statistika. Statistika ini adalah sarana berpikir ilmiah yang keempat dalam filsafat ilmu dengan memberikan metode yang sistematis dalam mengumpulkan, menganalisa, dan menafsirkan data. Nah, statistika ini membantu untuk mengukur variabilitas atau memberikan dasar untuk generalisasi, serta memungkinkan untuk ilmuwan membuat inferensi yang mengandung atau menolak hipotesis. Dengan memanfaatkan statistik seperti uji hipotesis dan interval kepercayaan, ilmuwan dapat mengambil langkah-langkah yang objektif dalam menyusun pengetahuan yang ilmiah. Selanjutnya, terkait dengan hakikat kejelasan. Kejelasan ini diharapkan adalah kejelasan hubungan antara satu hal dengan hal lainnya. Hubungan antara hal yang dijelaskan dan diterangkan dengan hal yang menjelaskan. Nah, kejelasan ini menekankan akan pentingnya menyajikan konsep dan argumen dengan jelas dan terperinci. Kemudian kejelasan juga memastikan bahwa gagasan ilmiah dapat dipahami dengan baik oleh orang lain. Kemudian bisa meminimalisir interpretasi yang keliru dan mendukung komunikasi yang lebih efektif antar ilmuwan. Dalam konteks ini, kejelasan melibatkan penggunaan bahasa yang tepat, definisi yang jelas, serta penyajian data dan bukti yang transparan untuk membangun fondasi kuat bagi pengetahuan ilmiah. Selanjutnya, setelah hakikat kejelasan, sekarang hakikat kebenaran. Kebenaran mencakup dari pencarian keakuratan atau kesesuaian antara konsep pernyataan dengan realitas. Dalam konteks ini, kebenaran diartikan sebagai korespondensi antara pernyataan ilmiah dengan fakta empiris yang dapat diverifikasi. Jadi, proses ilmiah terkait hakikat kebenaran ini melibatkan pengujian, pengamatan, dan verifikasi dalam mencapai tingkat kebenaran yang paling tinggi atau yang tinggi. Kemudian jenis-jenis kebenaran. Jenis-jenis kebenaran ini ada dibagi menjadi 4 hal. Yang pertama, jenis kebenaran berdasarkan sumber kebenaran. Biasanya sumber kebenaran ini berasal dari fakta, wahyu, maupun fiksi maupun fantasi. Kemudian yang kedua yaitu sarana memperoleh kebenaran. Sarana memperoleh kebenaran ini biasanya melalui indera, itu panca indera ya. Kemudian akal, iman, dan intuisi. Kemudian jenis yang ketiga ini berdasarkan bidang atau lingkupnya. Biasanya apakah lingkupnya agama, ataukah lingkupnya ekonomi, budaya, seni, sosial, seperti itu. Jenis kebenaran yang 4 berdasarkan tingkat pengetahuan yang diperoleh, yaitu dari pengalaman atau berdasarkan pencarian dengan metode yang ilmiah. Jadi 4 ini tadi terkait dengan jenis-jenis kebenaran. Selanjutnya, teori kebenaran. Ada beberapa teori kebenaran, tapi saya hanya mengambil 4 saja dari teori kebenaran. Yang pertama yaitu teori koherensi, yaitu bahwa kebenaran yang ditegakkan itu atas hubungan antara putusan yang baru dengan putusan-putusan yang lain yang telah diketahui sebelumnya atau diakui kebenarannya terlebih dahulu. Jadi suatu pernyataan cenderung benar bila pernyataan tersebut
saling berhubungan dengan pernyataan lain yang benar atau bila arti yang dikandung oleh pernyataan tersebut koheren dengan pengalaman kita. Seperti itu. Yang kedua, teori kebenaran yang kedua yaitu korespondensi. Kebenaran adalah kesesuaian pernyataan dengan fakta yang selaras dengan realita dan yang serasi dengan situasi aktual. Ini kalau berdasarkan teori korespondensi. Yang ketiga yaitu teori pragmatis. Nah, kebenaran yang ketiga ini bersifat relatif dan terkait erat dengan konsekuensi praktis dan dari penerapannya. Ini lebih suatu kebenaran itu jika banyak manfaatnya maka ini dianggap kebenaran. Tapi kalau tidak banyak manfaatnya maka dianggap belum sepenuhnya benar seperti itu. Yang keempat yaitu teori sintaksis. Suatu pernyataan memiliki kebenaran bila pernyataan itu mengikuti aturan sintaksis yang baku. Sedangkan apabila proposisi atau pernyataan itu tidak mengikuti syarat tersebut, maka proposisi atau pernyataan itu tidak mempunyai arti sehingga tidak mampu mengungkapkan makna dari hasil pemikiran yang telah dilakukan. Itu yang teori kebenaran yang saya angkat. Yang selanjutnya terkait dengan kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah di sini adalah suatu kebenaran tidak mungkin muncul tanpa adanya prosedur baku yang harus dilalui. Nah, prosedur baku yang harus dilalui ini mencakup langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan pokok atau cara bertindak untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Hingga hasil pengetahuan ilmiah itu diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah. Itu yang dimaksud dengan kebenaran ilmiah. Kemudian yang ke-11 selanjutnya yaitu teori memperoleh pengetahuan. Ini juga mengambil 3 saja teorinya, yaitu teori rasionalisme. Di sini menggunakan prosedur tertentu dari akal saja kita bisa sampai pada pengetahuan yang sebenarnya, yaitu pengetahuan yang tidak mungkin salah. Sumber pengetahuan satu-satunya adalah akal budi manusia. Jadi semua pengetahuan itu berasal dari akal, kalau menurut rasionalisme. Kemudian menurut empirisme, ini berpendapat bahwa sumber satu-satunya pengetahuan manusia adalah pengalaman. Kemudian kalau sintesis itu penggabungan beberapa elemen pengetahuan untuk membentuk suatu keseluruhan yang lebih besar atau komprehensif. Kemudian langkah-langkah kegiatan ilmiah. Ini secara umum ya, langkah-langkah kegiatan ilmiah itu yang pertama yaitu melakukan pengamatan ataupun observasi terhadap gejala-gejala yang ada. Kemudian selanjutnya langkah yang kedua yaitu menyusun kerangka berpikir dalam usaha untuk mengajukan hipotesis. Yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis yang merupakan jawaban sementara atau dugaan terhadap pertanyaan yang diajukan. Langkah yang keempat yaitu pengujian hipotesis, yaitu mengumpulkan fakta yang relevan dengan hipotesis yang diajukan. Kemudian ini masuk ke pendekatan dalam kegiatan ilmiah. Pendekatan dalam kegiatan ilmiah ini yaitu sesuatu hal yang dapat dilakukan berdasarkan sudut pandang dari berbagai cabang ilmu. Pendekatannya bisa berupa pendekatan ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, maupun psikologi. Kemudian kegiatan ilmiah, model dari kegiatan ilmiah ini ada beberapa model yang bisa digunakan. Model itu merupakan gambaran yang dapat ditampilkan secara visual mengenai hubungan-hubungan atau faktor-faktor yang memang sebenarnya tidak dapat kita ungkapkan secara visual. Jadi
nanti kegiatan ilmiah ini bisa dibuat modelnya. Apakah misal model box and goal ataukah model-model yang lain sesuai dengan jenis kegiatan ilmiah yang kita lakukan. Kemudian teknik kegiatan ilmiah. Teknik yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi dalam kegiatan ilmiah itu bisa berupa daftar pertanyaan atau wawancara atau teknik lapangan atau investigasi seperti itu. Yang ketiga dari peralatan kegiatan ilmiah ini bisa menggunakan alat-alat yang diperlukan dalam upaya kegiatan ilmiah seperti misal lembar pertanyaan, kuesioner, kemudian bisa juga pakai tape recorder atau perekam. Bisa juga jika kegiatan ilmiah ini dilakukan di lab, maka menggunakan mikroskop, teleskop, dan alat pendingin, alat pemanas sesuai dengan kebutuhan. Nah, dan jenis-jenis kegiatan ilmiah, ini ada eksperimen, studi pustaka, ada pengembangan, penemuan, studi lapangan, tindakan. Selanjutnya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dua komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam evolusi pengetahuan manusia dan perubahan masyarakat. Ilmu pengetahuan sebagai usaha sistematis untuk memahami alam semesta dan memberikan dasar bagi pengetahuan yang mendalam tentang prinsip-prinsip alam dan struktur realitas. Dalam menjembatani teori dan aplikasi, teknologi merupakan hasil langsung dari pengetahuan ilmiah yang diterapkan untuk memecahkan masalah. Bisa juga untuk meningkatkan efisiensi dan memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian perkembangan teknologi ini memiliki dampak yang besar pada berbagai aspek kehidupan, mulai bisa dari komunikasi, transportasi, produk energi, dan lain-lainnya. Yang mana teknologi ini harusnya mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kemudian hubungan iptek dan kebudayaan. Nah, iptek dan kebudayaan ini memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi dalam masyarakat. Kemajuan teknologi ini membentuk cara manusia berinteraksi dengan lingkungan dan sesama. Bisa juga menciptakan perubahan dan pola berpikir. Bisa juga merubah nilai dan ekspresi budaya tersebut. Teknologi itu sebagai bagian dari iptek, yaitu memberdayakan perubahan bisa juga dalam seni, musik, dan bentuk-bentuk ekspresi budaya lainnya. Bisa juga untuk memfasilitasi pertukaran ide dan inovasi antar budaya. Sebaliknya, nilai-nilai dan norma budaya juga dapat mempengaruhi arah perkembangan teknologi. Teknologi juga dapat memandu keputusan etis dan pembentukan teknologi yang sesuai dengan nilai masyarakat. Yang terakhir yaitu terkait dengan tanggung jawab manusia dalam iptek. Ini saya ada 3 di dalam PPT saya, tanggung jawab manusia dalam iptek. Yang pertama yaitu manusia bertanggung jawab untuk memahami implikasi sosial dari penggunaan teknologi. Ini bisa mencangkup pertimbangan terhadap dampaknya pada pekerjaan, kekayaan, dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Yang kedua, tanggung jawab yang kedua yaitu dalam pengembangan teknologi ataupun keputusan terkait rekayasa genetik, misal kecerdasan buatan, bisa juga tentang sains medis yang memerlukan pemikiran yang etis dalam pengembangannya. Tanggung jawab manusia dalam iptek yang ketiga yaitu manusia melibatkan lingkungan dalam memanfaatkan teknologi. Jadi perkembangan teknologi ini harus sejalan dengan pelestarian alam dan lingkungan.
Sehingga harusnya teknologi ini bisa meminimalkan dampak negatif yang terjadi di ekosistem manusia atau di bumi seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan materi kita filsafat ilmu. Begitu, Kak. Mungkin Kak Laila mau menambahkan tadi. Baik, tinggal penjelasan di slide terakhir tadi ya terkait dengan objek, sasaran, kegiatan ilmiah, kemudian tujuan kegiatan ilmiah dan macam-macamnya. Nah, di sini bahasanya bahwa objek dari kegiatan ilmiah itu sendiri sebenarnya merujuk pada fenomena, benda, ataupun proses yang menjadi fokus dalam penelitian. Sedangkan sasaran kegiatan ilmiah itu lebih mengacu pada tujuan khusus yang ingin dicapai dalam rangka memahami, menjelaskan, maupun menguji suatu konsep. Maka objek dan sasaran kegiatan ilmiah itu sendiri seringkali bersifat multidisipliner karena mencakup berbagai bidang pengetahuan. Contohnya ketika kita bicara di dalam biologi ya, biologi itu objek kegiatan ilmiahnya itu organisme tertentu, misalnya katak begitu. Sasaran kegiatan ilmiahnya adalah pemahaman tentang struktur atau fungsi dari organ mata. Nah, nah di sini nanti hasil dari temuan bagaimana sih sistem kerjanya ini bisa dipakai di keilmuan yang lain. Contohnya ketika di bidang eh, fisika ya, kemudian mengadopsi cara kerja itu dibuat menjadi sebuah alat yang itu temuan inovasi di kapal-kapal selam kayak gitu misalkan. Itu baru hanya pemisalan seperti itu. Nah, kemudian untuk tujuan kegiatan ilmiah itu sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama memahami fenomena alam atau kejadian tertentu secara mendalam. Ini dengan cara mengidentifikasi pola ataupun hubungan sebab akibat dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Kemudian yang kedua, membangun ataupun mengembangkan teori atau konsep baru yang dapat menjelaskan dan meramalkan fenomena yang diamati tersebut. Yang ketiga, menguji kebenaran suatu hipotesis melalui metode ilmiah yang terstandarisasi, sehingga mendapatkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, menerapkan pengetahuan ilmiah untuk menciptakan teknologi baru atau meningkatkan teknologi yang sudah ada. Nah, kemudian yang terakhir dari kajian saya adalah hasil kegiatan ilmiah itu sendiri, di mana hasil secara umum itu publikasi hasil penelitian dalam bentuk artikel yang melibatkan tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan kesimpulan, ataupun yang kedua pengembangan ide atau produk baru yang dapat memperbaiki ataupun meningkatkan aspek tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, penciptaan teori atau model baru yang memberikan wawasan baru terhadap fenomena tertentu. Dan yang keempat, identifikasi dan pengembangan metode baru atau perbaikan pada metode penelitian yang sudah ada. Tentunya hasil-hasil ini juga tergantung pada apa istilahnya ya, kedalaman dari kajian ilmu pengetahuan itu sendiri. Itu mungkin penjelasan saya terakhir saya, teman-teman dan Pak Sigit. Terima kasih waktunya, saya kembalikan ke Bu Rita ya. Monggo Bu. Iya, terima kasih Bu Laila dan Daluti yang sudah mempresentasikan tugasnya pada hari ini. Mungkin kita bisa buka diskusi aja gitu kan. Kebetulan ini Pak dosen kita, Pak Prof sudah hadir juga. Fikri mungkin ada yang mau didiskusikan, Dek? Belum Kak, masih mengamati ini sebentar. Iya, mengamati sambil menyelesaikan tugas ya. Eh, iya, sebagai apa aja ya, yang kakak mau tanyakan tadi kan, ini kan dikaitkan dengan IPA-nya, gitu kan? Ya punya Dalu tadi kan dikaitkan dengan IPA-nya. Tadi ada model ya, Dalu ya. Ada model, ada peralatan, satu lagi apa Dalu? Pendekatan ya.
Ya, Ada peralatan, ada model, ada teknik, ada oh jenis. model, teknik, sama peralatan. Itu 3 ya. Nah, di teknik dalam dalam metode filsafat IPA ini tadi, itu teknik itu apakah sama, misalnya kita bisa samakan dengan metode atau dengan apa gitu, dengan Eh, kemudian peralatan apakah bisa kita sinkronkan dengan media atau seperti apa gitu, Dek. Karena kakak kalau udah cerita filsafat memang sebenarnya nggak nyambung gitu. Kalau dari Agak bingung kalau cerita filsafat. ya kegiatan kalau ini Kemudian lebih ke sumber tekniknya, sumber mungkin utama dari teknik pengambilan data itu bisa berupa saya share tekniknya lagi. itu tadi berhubungan dengan apa ya, Dek? Bentar saya share lagi. Mm-mm. Eh, bentar. Hmm, ya. Ya, yang di kegiatan ilmiah itu. Sementara kan yang kita tahu gitu kalau langkah-langkah kegiatan ilmiah itu kan ada mengamati, gitu kan? Ada masalah, ada observasinya, kemudian ada hipotesisnya. Apakah itu berbeda dengan yang disampaikan oleh pemateri gitu? Ada eksperimen, ada penarikan Yes. kesimpulan. Itu kan langkah-langkah ilmiah gitu. Sementara yang disampaikan tadi kan ada model, ada teknik, ada peralatan. Jadi di mana titik temunya itu yang ingin kakak tanyakan. Eh, kalau menurut saya sih ini seperti kayak kalau kita melakukan penelitian ya Kak. Misal tekniknya saya kasih contoh kalau teknik penelitian, teknik pengambilan data misalnya melalui wawancara atau bisa juga nanti melalui observasi, bisa juga melalui investigasi seperti itu. Nah, alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan itu, misalnya kalau wawancara, berarti nanti butuh misal alat perekam atau daftar pertanyaannya seperti itu. Itu kayak gitu sih kalau sepengetahuanku Kak. Gitu. Nah, Ya modelnya berarti itu berarti nanti tergantung model eh, penelitiannya, model penelitiannya. Misal kalau di model penelitian pengembangan itu ada R&D yang book and goal 10 langkah, ada yang RPPT, ada yang juga yang PPT, ada ADI seperti itu. Tuh. ya, kalau kita kaitkan dengan sekolah lah gitu, dengan madrasah, dengan MI gitu kan. Nah, itu kan kan guru kan jarang sekali menggunakan hal-hal yang sangat kompleks seperti yang biasa kita gunakan di perguruan tinggi kan gitu ya. Untuk di pembelajaran IPA di SD itu, di pembelajaran IPA di SD itu kira-kira apa yang bisa kita rekomendasikan kepada guru-guru IPA-nya gitu? Untuk kegiatan yang tadi Kak, eh, melakukan penelitian gitu, kegiatan ilmiah. Ya sebenarnya bisa semuanya ya Kak. Dari kegiatan keterampilan proses IPA yang sudah pernah diajarkan di SD itu bisa dilakukan dari pertama observasi sampai nanti akhirnya menarik kesimpulan itu bisa dilakukan oleh guru yang diterapkan ke siswanya seperti itu. Tuh. Mungkin Kak Laila mau menambahkan. Mohon maaf di sini baru hujan lebat, jadi nanti mungkin tidak terdengar. Oke, baik. Sedikit ya yang saya tangkap dari yang ditanyakan Kak Rita yang di awal, bahwa yang disampaikan Kak Dalu terkait dengan metode, kemudian model dan langkah-langkah itu kan dalam satu pembahasan di mana filsafat ilmu itu akan membahas terkait metode ilmiah. Maka bagaimana metode ilmiah itu akan diterapkan menggunakan kajian filsafat ketika membahas teori tentang pengetahuannya, kemudian usaha untuk memperoleh pengetahuan ilmiah itu sendiri. Nah, tadi fokus pada langkah-langkah kegiatan ilmiah.
yang disampaikan Kak Dalu yang beberapa hal tadi. Nah, kemudian bagaimana ketika hal tersebut kita sampaikan di pembelajaran IPA di madrasah atau di pendidikan dasar, tentunya eh, dalam langkah-langkah kegiatan ilmiah ini kita akan membimbing siswa tadi merenungkan secara rasional dan bagaimana mengimplikasikan filosofi dari setiap tahapan dalam metode ilmiah tadi. Ketika apa ya, memang kalau kita bicara filsafat agak bingung ya. Gimana Ya, kita menekankan pada siswa rangkaian dalam pengamatan. Oh, ini loh fenomena alam yang kita temui itu seperti ini. Fokus ke apanya dulu nih. Nah, ini nanti kita bisa kaitkan ke beberapa hal. Kemudian nanti tahapan ketika merumuskan hipotesis, kajian filsafat apa yang mau kita tanam, walaupun ke siswa pernah ya di semester kemarin tuh ada yang bahas apa iya kita mesti ngomongkan filsafatnya ke siswa kayak gitu. Enggak sampai ke situnya. Jadi dipahamkan oleh guru itu sendiri, memahami dulu pandangan filsafat mana yang akan kita kita pakai sebagai acuan sehingga nanti kita arahkan siswa itu melakukan langkah-langkah tersebut. Begitu, Kak Rita. iya. Kalau kita mengajak siswa berfilsafat mungkin masih masih enak gitu kan, karena kan kalau anak MI, anak SD itu kan dia memang secara psikologis mereka suka didengarkan. Dan kita ya kan suka didengarkan gitu, mereka banyak bicara, banyak banyak ya, pikiran-pikiran mereka itu masih melanglang buana gitu. Nah sekarang yang kita hadapi adalah misalnya kita mau memberi pelatihan kepada guru kan gitu kan. Nah ini gurunya kan udah mentok gini, ini kurikulum merdeka belum selesai nih ya, udah muncul lagi kurikulum nasional kan gitu kan. Nah mengajak guru-guru itu untuk berfilsafat tentang IPA itu kayaknya lebih rumit daripada kita mengajak anak-anaknya, siswa-siswanya untuk berfilsafat, karena filsafat itu kan berhubungan dengan pemikiran, dengan pendapat dia masing-masing. Kalau anak-anak mungkin ya masih apa ya, anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD itu macam-macam lah dia. Kalau dia lihat jeruk, dia bisa gabungkan, dia jadikan itu sebagai kupu-kupu atau seperti apa kan gitu. Itu kan daya nalar dia. Sebenarnya filsafat kan dimunculkan dari hal-hal yang seperti itu kan gitu kan. Kalau gurunya sendiri itu gimana? Cara kita menghadapi guru itu seperti apa gitu? Mungkin Kak Laila dulu ya. Jadi pertanyaannya Kak Rita itu bagaimana sih mengajarkan filsafat ke guru-guru gitu ya? Mengajak gurunya berfilsafat Oh, gitu. mengajak gurunya. Oke. Karena ini nggak repot kan gurunya, kita aja dengan mata kuliah ini pun pening juga kan gitu kan. Ini Kalau sekarang. gurunya dulu kuliah di UIN, Sunan Kalijaga pasti dapat pelajaran filsafat. Nah, kalau ketemunya gurunya macam kakak tuh, kakak nggak dapat mata kuliah filsafat tuh S1. Kan itu kan Kok agak repot gitu. ya, Misalnya kok kita mau bisa ya Kak menceritakan, nggak ada mata kuliah filsafat ya Kak? nggak ada, nggak ada. Padahal kami sains juga gitu, tapi tidak ada mata kuliah filsafat. Misalnya kita menceritakan, misalnya begini, menceritakan air yang di dalam tong terpapar sinar matahari, itu kan harus berfilsafat juga. Ya mencari alasannya, kenapa tidak boleh digunakan untuk berwudu, kenapa alasannya secara ilmiah seperti apa. Itu kan kadang-kadang guru, itu udah hukumnya, kan gitu. Jawabnya asal aja, gitu. Maksudnya asal, bukan asal ya, jawabnya yang paling mudah aja gitu, nggak mau berpikir. Sementara filsafat itu menuntut kitanya itu harus mampu berpikir gitu. Jadi maksud kakak ini gimana cara kita merubah gurunya supaya mau juga berfilsafat. Jangan anak-anaknya ketika anak-anak bertanya, anak-anak sudah kritis, tapi gurunya nggak siap gitu. Oh, ini yang agak sulit ya, karena memang guru itu sendiri ketika tidak punya bekal yang pemahaman yang luas tentang filsafat ya,
ya susah. Kita ketika di lapangan, kalau ke mahasiswa mungkin karena mereka dalam tahap pembelajaran ya kita mudah eh, apa istilahnya, baik ini kita mancing, mengeksplor pengetahuan mereka, kemudian sampai kita nanti ini loh harus seperti ini begitu. Tetapi ketika guru yang sudah di lapangan agak susah memang mengajak mengajak seperti itu. Eh, Kalau Kak Rita sendiri mungkin konteksnya ketika kita pengabdian mungkin gitu ya Kak, ya. Ini guru-guru di wilayah kita kok kayak gini, di lingkungan kita seperti ini. Kita mau mau gimana membentuk mereka karena sudah jadi guru. Itu yang mungkin agak susah. Eh, kita tidak, kalau saya pikir tidak pada bagaimana kita mengajak mereka berfilsafat, tetapi lebih pada bagaimana menerapkan pemahaman tentang filsafat ilmu itu dalam proses proses pembelajaran yang mereka lakukan. Ya, kalau kita ngajak berfilsafat ya susah juga. Cuma kita bisa menggiring pola pikir guru ketika dalam pembelajaran itu mestinya kita lakukan hal-hal seperti ini. Ya, itu mungkin mungkin bisa ke sana ya. Karena apa ya ibaratnya ketika guru itu sudah terjun ke lapangan, mereka tuh kadang sudah nggak mikir lagi dasar keilmuan yang dia pakai, tetapi ya ya di lapangan itu yang saya temui, saya harus mensikapi seperti apa itu, bahkan mungkin bisa bisa dibilang jadi spontan ya ketika sudah ketemu siswa, apalagi di anak-anak SD. Kayak tadi Bu Rita, siswanya lebih kritis, gurunya nggak bisa jawab nih ketika ditanya hal-hal. Nah ini memang perlu penguatan-penguatan khusus di lembaga-lembaga. Kalau memang tugas kita terjun langsung ke lembaga itu PR yang besar, tetapi kembali lagi ketika kita di perguruan tinggi, PR terbesar kita siswa mahasiswa-mahasiswa kita yang sedang dalam proses pembelajaran itu. Nah, kalau sudah di masyarakat mungkin kerjasama-kerjasama yang memang dengan pemangku kebijakan itu tadi yang mestinya bisa kemudian ada pelatihan-pelatihan untuk guru. Itu mungkin Kak Rita ya kalau real kita langsung ngajak mereka memang agak susah itu. Itu mungkin ya Kak Rita. Iya, karena Apakah kan untuk menanggapi juga program apa ya kegiatan kasih pengabdian kita buku nanti filsafat, gitu. apakah dikasih sumber-sumber belajar kayak buku filsafat juga nggak akan mungkin terbaca ya? Nggak Iya, mungkin guys. Atau melalui yaitu kayak Bu Laila itu ada FGD yang mungkin di dari kita-kita yang iya, kan melakukan pengabdian bisa melakukan kegiatan tersebut mungkin untuk iya. Masalahnya kalau pengabdian kita tidak berdampak juga kan rasanya kita kurang ya. kurang sreg gitu ya. Nah, itu tadi yang kakak bilang kalau fenomenanya seperti itu di lapangan gitu. Apa yang harus kita lakukan untuk gurunya gitu. Mungkin ada tambahan dari Fikri, Dek. Ya, terima kasih Kak Rita atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami takdimi dan nantikan berkah dan manfaat ilmunya juga teman-teman. Mungkin ini ya, kalau hasil apa diskusi tadi mengenai filsafat dan juga IPA itu kan sebetulnya ini ilmu kalau berbicara mengenai guru SD atau di sekolah dasar ini kan sebetulnya agak kontras. Maksudnya sebetulnya IPA ini kalau menurut saya itu IPA ini membantu dalam pembuktian filsafat karena kalau kita mengetahui pengertian dari filsafat itu sendiri kalau dalam psikologi itu kan apa namanya eh, cara berpikir yang mendalam. Sedangkan IPA ini kan kalau diterapkan di sekolah dasar, apalagi tahap berpikir mereka itu kan masih operasional konkret atau kalau disuruh berfilsafat kayaknya mereka justru malah bingung. Makanya butuh pembuktian-pembuktian terhadap materi-materi tentunya dalam apalagi dalam hal IPA. Makanya kan seringkali apalagi kaitannya dulu dulu saya kan juga meneliti ini ya skripsi tugas akhir saya itu kan IPA di S1 dan juga S2. Ketika observasi itu kebanyakan
guru masih ini dalam memberikan metode pengajaran itu masih menggunakan konvensional ataupun hanya ceramah. Sedangkan IPA ini kan membantu untuk membuktikan dari filsafat itu. Dalam artian seperti eksperimen kayak kacang hijau misal ataupun pembuktian-pembuktian yang lain seperti itu. Jadi sebetulnya IPA itu membantu membuktikan apa yang ada di dalam filsafat itu. Jadi memang sekarang harus ditekankan begini, guru di sekolah dasar itu memang harus lebih banyak eksperimen atau praktik-praktiknya. Jadi materi IPA itu tidak mungkin hanya dijelaskan seperti materi PAI, hanya memberikan pengertian saja. Apalagi untuk anak SD ini kan jelas bingung, jadi begitu. Jadi memang ilmu filsafat itu ada, tapi kalau di sekolah dasar menurut saya itu bekal untuk guru maupun untuk siswanya ini harus banyak praktiknya atau banyak membuktikan dari materi-materi IPA tersebut. Jadi sangat sangat ini sekali ya, sangat membantu sekali dan penting juga filsafat melalui pembuktian-pembuktian itu supaya pikiran tidak menjadi lebih radikal bagi anak-anak khususnya. Ini kok bisa ini tuh gimana? Telur sama ayam tuh duluan mana? Ini kan bisa dibuktikan melalui IPA-IPA kayak gitu. Api disurutkan pada benda panas, benda logam kok bisa panas itu bagaimana? Itu kan harus melalui praktek-praktek, tidak bisa hanya melalui penjelasan. Mungkin seperti itu, Kak Rita. Ya, Fikri diam-diam ya. Jawabannya pas. Diam-diam, diam-diam. Jadi merenung dulu dia ya. Oke. Selanjutnya nih gimana? Mungkin dari Pak Prof, Pak. Baik, sudah terbuka, semuanya sudah terjawab ya. Bu Laila, tema disertasinya terkait IPA yang gimana? Untuk tema disertasi saya lebih pada penerapan pembelajaran dengan metode diferensiasi pada anak berkebutuhan khusus, Pak. Iya. Di pembelajaran IPA, difokuskan ke pembelajaran IPA saja. Gitu. Bagus Bu, saya juga disertasinya tentang pembelajaran modifikasi kurikulum dan pembelajaran IPA bagi anak slowness dan vision di sekolah inklusif. Jadi mungkin agak mirip ya. Cuman kalau Ibu pembelajarannya saja, jadi nanti Ibu fokus saja Bu Laila itu di pengembangan modelnya, model pembelajaran differential instruction-nya seperti apa. Kalau bisa nanti ABK-nya difokuskan aja Bu. Mau ABK yang seperti apa, dan kebanyakan setelah saya Ibu itu demikian ya. Kalau saya domisili kan Surakarta ya Pak, belum ada pandangan Mau karena riset di mana? Kemarin Mau riset di ada tempat sharing itu waktu seminar online, ada kepala sekolah yang bersedia sekolahnya itu saya pakai untuk riset itu, tapi di Banjarmasin Pak. Itu sekolahannya memang sekolah dasar bukan madrasah, tapi di setiap jenjang atau setiap angkatan itu ada anak berkebutuhan khusus. Cuma datanya kemarin sudah dikirim ke kami. Saya belum memetakan nanti akan fokus ke kebutuhan khusus yang mana, ataukah karena memang kemarin pendapat dari Prof. Maimunah itu juga sama, difokuskan aja, jangan semuanya, nanti terlalu berat ini. Nah, itu nanti kalau memang ada gambaran di wilayah Surakarta ada, mungkin nanti kami beralih begitu, Pak. Oke, di Surakarta saya sarankan nanti baca-baca karyanya Pak Salim, dosen UNS, bagus. Ya, beliau spesifik di special needs ya. Anak berkebutuhan khusus. Dan saya telah mensurvei, kalau di Jogja ya Bu, di Jogja itu mensurvei 165 orang guru dalam 3 sekolah itu kebanyakan slow learners.
learner, anak lambat belajar. Monggo nanti pembelajaran atau differential instruction bagi anak slow learners itu seperti apa. Jadi nanti Ibu yang tidak temuannya nanti sintaks ya, sintaks salah satunya mungkin sintaks yang temukan untuk anak-anak slow learners seperti apa. Kemudian bisa dikembangkan ke SSP-nya, subjek spesifik pedagogi, perangkat pembelajaran anak slow learners. Fokuskan saja IPA kelas berapa, Bu ya? Apakah kelas rendah atau kelas tinggi? Itu ya Bu Lela ya. Sebelum Jih, kita ke terima filsafat kasih itu, Pak. Bu. Ya, Jih, sebelum jih, kita ke jih, terima filsafat kasih ini, banyak. nanti kita bahas ke filsafatnya. Kalau Bu Daluti, temanya tentang apa? Pengembangan bahan ajar, Pak, bahan ajar IPA berbasis kearifan lokal dan pendidikan akhlak. Ya, bahan ajar IPA, pengembangan bahan ajar. Bahan ajar apa yang mau dikembangkan, Bu? Apakah modul, Ya, kalau LKPD? buku ya modul, Pak. Ya, IPA memang khususnya biologi itu memang ke indigenous knowledge, kearifan lokal. Kalau khususnya biologi itu memang bagus untuk diteliti. Kearifan lokal ini sesuatu yang bagus. Kemudian apa tadi? Di Gunung Kidul ya, Gunung Kidul atau Ya, di mana? ya, Pak. Gunung Kidul. Gunung Kidul banyak Bu, Ya. ada 2 Pindul, terus apa lagi itu? Pantai, Eh, pegunungan, pantai, ya pantai, pegunungan kars, banyak. ya, hutan, Ya nanti lain monggo. semua ada, Pak. Ya. Ya itulah tadi yang sampaikan Pak Muhammad Fikri. Jadi bagaimana anak itu diajak berpikir filsafat, bukan mengajarkan filsafat, tapi diajak berpikir filsafat. Sebetulnya nanti saya jelaskan apa itu dasar-dasar. Sebenarnya ada di pertemuan yang akan datang sih dasar-dasar apa pendidikan filsafat IPA itu. Baik, saya mau share screen sebentar, nanti saya tutup. Jadikan host ya Bu Rita. Sudah dijadikan host belum? Biar bisa share screen. Semua bisa, Pak. Oh semua bisa. Oke. Sudah bisa teramati Bapak Ibu. Sudah muncul, Pak. Oke, jadi sebetulnya konsep map ya kenapa muncul filsafat pendidikan IPA itu adalah berawal dari Kariti ya. Bahwa setiap manusia itu pasti rasa ingin tahunya ada. Betul atau tidak Bapak Ibu? Semua berawal dari rasa ingin tahu, dan rasa ingin tahu itu akan menghasilkan apa yang disebut dengan knowledge, ya, pengetahuan. Ini sudah pernah saya sampaikan ketika mata kuliah IPDI sama Bu Rita, Bu Daluti ya di kelas biar apa bahwa curiosity itu dibangun berdasarkan thinking, ya, sensing, feeling, dan believing ya. Jadi pengetahuan itu didasari ya levelnya naik jadi berpikir, ditahu dulu, berpikir, kemudian bernalar ya, thinking, dan saya bilang yang terakhir adalah believing atau percaya, beriman gitu ya. Nah, ini mengenai knowledge. Nah, knowledge itu dibagi 3 di situ. Ada yang logik. Logik itu rasional, biasanya dihasilkan dari proses berpikir itu. Ada empirical. Empirical itu adalah dasar dari pengetahuan yang dihasilkan dari sensing. Sensing dan ada nah, believing, keimanan, kepercayaan itu biasanya pengetahuan itu kadang dibangun karena ini iman, percaya ya. Sesuatu yang logical. Logical itu ya tidak logik biasanya gitu ya. Nah, ini biasanya menghasilkan mitos. Tapi kita sampai di sini, yang kuning-kuning saja ini Bapak Ibu. Ya, kemudian empirical logic itu adalah sains itu sendiri, filosofi of science, kemudian dibangun filosofi of education, ya, filsafat pendidikan, kemudian
Philosophy of Natural Science, filsafat pendidikan IPA. Nah, ini dari filsafat pendidikan. Kalau sosial kita nggak masuk ya. Jadi philosophy of science, science itu kan ada sosial, ya, ada filsafat pendidikan dan ada natural. Jadi kalau sosial kita nggak masuk kecuali kalau kita mata kuliahnya filsafat IPS, filsafat sosial, maksudnya di sini nanti ada of art sama of language gitu ya. Tapi kalau IPA cukup di filsafat pendidikan dan filsafat IPA ya. Nah, inilah yang menjadikan dasar filsafat pendidikan IPA, Philosophy of Nature. Nah, sebenarnya saya mau apa? Maaf, maaf. Ini mau menjelaskan filsafat ilmu sebetulnya. Saya kira ini nanti saya kasih bangga saja, Bapak Ibu baca cermati sendiri. Nggak mungkin saya jelaskan panjang lebar. Ini kalau dijelaskan biasanya 2-3 kali pertemuan, Bapak Ibu. Ini bagaimana mengajak anak memahami apa itu fakta, ya, apa itu objek material formal, ya, apa itu cara berpikir deduktif, cara berpikir induktif. Nah, nanti silakan. Tapi prinsipnya Bapak Ibu, apa itu kebenaran, ya? Apa itu kebenaran? Bagaimana mengajarkan tentang kebenaran? Kemudian, nah, termasuk nanti log konfirmasi itu apa? Sampai pada monggo lah nanti dibaca sendiri. Saya tidak apa itu logika. Nanti kan jelaskan saja panjang lebar. Nah, sebentar misalnya ketika kita bicarakan apa berlogika ada deduktif dan induktif. Kalau deduktif itu misalnya ada misalnya semua manusia dapat mati, si babi itu manusia, jadi si babi dapat mati. Nah, itu nanti deduktif. Nah, nanti ada induktif dan seterusnya. Saya mau masuk ke sini saja, dasar-dasar ini Bapak Ibu. Sudah bisa terbaca Bapak Ibu? Amati. Oke. Nah, ini sebagian sudah saya kirim ke Prof. Hidan ya, jadi nanti ada beberapa bagian-bagian yang mungkin nanti biar Prof. Hidan ada yang menjelaskan. Tapi saya fokus dari diskusi hari ini saja. Jadi saya loncat ke diskusi hari ini sesuai kebutuhan Bapak Ibu gitu ya. Jadi filsafat pendidikan IPA, hakikat pendidikan IPA ini saya konsep semua ya. Mulai dari science education as a produk dari science. Itu ada psikologi, sains, sosiologi, pedagogi, kemudian PCK, ya, pedagogical content knowledge itu apa, ya, SE itu bagian dari science content knowledge, TPACK, teknologinya sains seperti apa, sampai research and trend in science education, tren-tren dalam penelitian sains ini juga saya masukkan di RPS kan, nanti ada teaching, learning, problem solving, kurikulum, konteks, ya, dan seterusnya sampai cabang-cabangnya nanti kita mengkaji kurikulum, instructional technology, evaluation, media. Nah, ini ontologinya. Belajar sains itu tidak hanya belajar materinya, ya. Ya, ada interaksi antara guru dengan murid, ya, murid dengan IPA-nya. Ada motivasi di dalamnya, ada evaluasi, evaluasi, helping, ya. Ada goal, afektif, goal itu hasil belajar, ada psikomotor, kognitif, spiritual gitu ya. Kemudian ada teacher dengan sains, guru dengan materinya itu ada selecting, structuring, organizing. Nah, itu. Nah, ini epistemologi ontologi IPA ya. Jadi kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Saya mau fokus di sini. Nah ini, jadi tadi yang disebutkan Burita Budaluti di siapa Bilela ya dan Mas Fitri bahwa sebetulnya dasar filsafat pendidikan IPA itu melibatkan prinsip-prinsip yang membimbing perencanaan ya, kemudian pelaksanaan dan evaluasi pendidikan. Khususnya dalam hal ini adalah IPA. Jadi dasar filsafat ini membentuk landasan terkait dengan bagaimana perancangan kurikulumnya, bagaimana perancangan metodenya, metode mengajarnya,
bahkan bagaimana penilaian. Ya. Penilaian itu ada proses, hasil, dan pelaporan penilaian. Nah, misalnya kita ambil salah satu contoh. Bagaimana kita mengajarkan cara berpikir filsafat empirisme. Nah, ini apa sih empirisme itu? Bahwa empirisme itu berpandangan menekankan pentingnya pengalaman empirik. Empirik itu termasuk tadi sensing, empirik dan observasi langsung sebagai dasar pengetahuan. Jadi bagaimana anak diajak ke lapangan langsung, ya misalnya mengenal ciri-ciri makhluk hidup misalnya, anak membawa hewan, dibawa ke kelas, kemudian diselidiki ciri-cirinya, ya misalnya belalang, ya kakinya berapa, gitu, Eh, fungsi sayapnya, pernapasannya, hidupnya di mana, itu adalah salah satu empirisme Bapak Ibu ya. Kalau misalnya tumbuhan, ya tumbuhan ya bagaimana anak itu diberi tugas untuk mengumpulkan daun. Ya. Dari daun-daun itu nanti bisa dicek ya. Misalnya tulangnya, daun, jari-jarinya itu dari daun itu akan bisa disimpulkan apakah tumbuhan itu monokotil atau dikotil. Nah, itu namanya filsafat empirisme. Itu je. Hanya melalui pengalaman indrawi dan pengamatan siswa dapat memahami dan memperoleh pengetahuan yang valid tentang dunia. Prinsipnya Bapak Ibu bahwa eh, scientific approach, pendekatan saintifik itu bagi anak-anak ya, atau bagi mahasiswa itu dasarnya pengamatan dari panca indera. Ini sudah saya sampaikan, pernah saya sampaikan ya, dari panca indera. Guru-guru tahunya itu adalah dari visual mata saja, tidak ya. Jadi pengamatan itu jangan disalahartikan dari mata saja, ya. Bisa dari telinga, bisa dari hidung, bisa dari perabaan dan seterusnya, ya. Itu biasanya sekali lagi adalah pengalaman indrawi, ya, Bapak Ibu. Eh, Kasihan tunanetra termasuk Bu Lela nanti kalau apalagi meneliti ABK, ya. Tunanetra itu IQ-nya sama dengan siswa normal Bu Lela ya. Jadi siswa normal itu IQ-nya 90 sampai 120. Tunanetra, tunaksa, tunarungu itu IQ-nya normal. Ya, jadi borderline dia normal, hanya dia punya keterbatasan indrawi gitu ya. Jadi kita hanya membantu penguatan-penguatan, misalnya kalau tunarungu ya kita bantu dengan pendengaran, kalau tunanetra ya dengan perabaan gitu. Tapi dia ketika masuk sekolah ya memang kalau disejajarkan dengan siswa normal ya sama dengan siswa pada umumnya. Nah, bagaimana mereka kenalkan pada IPA gitu ya. ABK-ABK ini kita kenalkan pada IPA. Nah, ini maka membutuhkan modifikasi pembelajaran. Mereka cenderung terkadang apa ya, rawan dibully gitu kan. Psikologisnya kadang merasa tidak ditemani teman-temannya dan seterusnya. Itu jadi pembelajarannya yang kita dampingi ya gitu. Kecuali kalau dia IQ-nya di bawah 90 ya, anak lambat belajar, tunagrahita, kemudian anak Down syndrome dan seterusnya itu kan IQ-nya di bawah normal ya, sehingga perlu didampingi. Apa yang didampingi? Modifikasi kontennya, modifikasi kurikulumnya ya. Jadi kalau misalnya nanti dalam CP, TP, ATP itu nanti kita turunkan itu Bu Lela. Jadi itu ada modifikasi konten dan modifikasi. Nah, apalagi nanti kaitannya dengan different instruction. Saya juga pernah meneliti itu. Dapat hibah 50 juta meneliti di SD Negeri 30 Palembang. Ya. Seminggu saya di sana, Bu. Nginep di hotel. Anak istri saya ajak ke sana ya 7 hari. Cuma saya saya ajak ke sana jalan-jalan di mana ya, di jembatan apa itu di Palembang, Ampera. Ya senang sekali ya. Itu di SD Negeri 3 Palembang itu salah satu SD percontohan tingkat nasional, sehingga saya ambil untuk melihat faktanya memang luar biasa. Ternyata banyak anak ABK itu di sana itu dari orang-orang yang sibuk. Hati-hati Bapak Ibu, jangan terlalu sibuk nanti khawatir anak Anda jadi ABK. Bukan, ya, bukan, ya pokoknya
temuan saya begitulah ya. Nah, itu jadi relevansi dari filsafat empirisme terkait pendidikan IPA ini apa ya? Pertama, pembelajaran IPA harus melibatkan eksperimen. Ya, IPA harus melibatkan eksperimen. Yang kedua harus melibatkan observasi. Anak harus bersentuhan langsung dengan objek IPA-nya. Jangan sampai nanti anak hanya belajar dari buku saja, gitu. Kalau anak belajar dari buku saja, dia tidak bersentuhan dengan objek yang dia selidiki, gitu. Kemudian pengalaman langsung, ya ini penting agar siswa dapat memahami konsep-konsep ilmiah melalui pengalaman praktek. Jadi IPA harus ada prakteknya. Maka semester ini Bapak Ibu kita diarahkan ke teori gitu ya, teori filsafatnya. Nanti insya Allah nanti di semester 3 Bapak Ibu nanti aplikasi IPA-nya gitu. Mudah-mudahan nanti saya tahu ya. Kalau di S3 apakah nanti harus ada praktek di lab atau bagaimana saya kurang tahu nanti. Kita diskusikan dengan buka prodi. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini saya ambil contoh saja ya diskusi hari ini ya. Rasionalisme ya. Apa itu filsafat rasionalisme? Ini menekankan peran akal budi dan deduktif dalam membangun pengetahuan. Di mana akal budi dan deduktif ya, penalaran deduktif itu dibangun untuk memperoleh pengetahuan. Deduktif ini kaitannya adalah hukum sebab akibat. Kalau mendung pasti hujan gitu kan. Tetapi kadang deduktif ini tidak cukup. Nah, di 32 kami dulu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ini saya di ruangan prodi jadi agak rame sedikit. Ya apa ya Bapak Ibu, di luar sosial. Jadi saya lanjutkan. Keyakinan bahwa manusia memiliki kemampuan bawaan untuk memahami prinsip dasar alam semesta. Jadi prinsipnya apa hubungannya dengan IPA, bahwa pembelajaran IPA harus melibatkan pemahaman konsep-konsep dasar bahwa manusia adalah makhluk yang dilahirkan di dunia, sehingga secara alami, secara natural dia harus berpikir logis dan deduktif. Itu Bapak Ibu. Ya. Pikir logis yang nanti apa, mengapa, bagaimana itu ya 5W1H dan hukum sebab akibat itu. Jadi kalau misalnya gini Bapak Ibu, kadang ada deduktif itu kelemahannya di sini. Misalnya ya, kambing adalah binatang. Kambing kakinya 4. Semua binatang adalah kakinya 4 itu juga premis mayor, premis minornya juga sebab akibat, tetapi kadang tidak bisa deduktif ini punya kelemahan. Tapi yang penting rasional ya. Sesuatu yang rasional masuk akal maksud saya ya. Itu harus bisa dan menjadi tuntutan IPA. Jadi anak itu ketika misalnya kemarin sudah saya sampaikan ke kelas B itu bahwa ketika anak membawa pengetahuan misalnya air mengalir dari bawah ke atas, ibu kan tahu, ibu di IPA kan tahunya air mengalir ya cair itu kan dari atas ke bawah kan gitu kan. Tetapi ketika anak pengalaman dari air mengalir dari bawah ke atas, ya logik. Dalam fisika pun ada namanya kapilaritas kan gitu. Ketika tumbuhan melakukan fotosintesis, ini kan akar itu menarik sari-sari makanan, ya misalnya air ke atas untuk kebutuhan fotosintesis ya. Ada yang semula H2O air berubah menjadi CO2 ya, dan hidrogen itu kan. Nah, berikutnya konstruktivistik ya. Ini Bapak Ibu disertasinya harus ada ininya nanti. Teori konstruktivistik harus masuk di kajian teori. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena di sini ya jadi sekali lagi dalam IPA biasanya filsafat konstruktivistik ini ada di bab 2 apapun ya kajiannya. Biasanya kalau IPA wajib ada konstruktivistik. Kenapa? Karena menekankan pengetahuan itu dibangun ya, dibangun oleh individu ya melalui pengalaman dan konstruksi mental. Nah, pembelajaran yang efektif terjadi ketika siswa terlibat dalam membangun pemahaman mereka sendiri. Jadi, bagaimana anak mengkonstruk pengetahuannya melalui pengalamannya dia langsung. Itu ada dalam teori konstruktivistik. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya punya bule itu bagaimana nanti muncul misalnya
bahwa pengalaman itu dibangun melalui tutor teman sebaya, maka harus ditambah nanti Bu, konstruktivisme sama sosial konstruktivisme. Ini tokohnya Vygotsky. Di situ menjelaskan bahwa pengetahuan itu tidak hanya bisa dibangun oleh pengalamannya sendiri, tetapi juga dengan pengalaman orang lain atau tutor teman sebaya. Jadi pembelajaran IPA ini harus menekankan kegiatan eksplor. Jadi anak harus diajak bereksplor. Kalau empiris tadi praktek, kalau ini eksplor. Ya. Dan ada diskusinya. Kalau di empirik tadi muncul diskusi, tapi kalau di konstruk ini harus ada diskusi. Kenapa? Karena pengetahuan itu tidak hanya dibangun dari penemuan dirinya, tetapi bisa juga dibangun dari diskusi dengan orang lain ya, cerita orang lain gitu kan, cerita temannya gitu. Kemudian ada konstruksi konsep, konstruksi yang apa ya, konsep-konsep yang dibangun oleh siswa. Kemudian proyek berbasis ilmiah dan kerja kelompok, Bapak Ibu, konstruktivisme ini nanti di kelas harus ada pembagian kelompok ya. Jadi nanti di tiap sintak ya model disinggung teknik, metode, pendekatan, model ya. Kemudian apalagi strategi ya memang saya pernah ya dapat tugas mencoba untuk menelaah 5 orang ahli itu ya. 5 orang ahli pendapatnya terkait dengan model, 5 orang ahli dengan strategi, pendekatan, metode, dan saya simpulkan saya punya diagram Venn bahwa salah satu tingkatan tertinggi model dulu. Kenapa? Karena model punya sintaks. Kemudian setelah model baru ada pendekatannya, baru strategi, baru metode dan tekniknya seperti apa. Itu kalau dan ini berbeda pendapat nggak masalah ya. Ya sifatnya ini tidak kaku ya. Jadi ini karena berbagai pendapat ahli yang sambungkan itu. Nah, proyek berbasis ilmiah dan kerja kelompok. Jadi sekali lagi bahwa konstruktivistik ini bisa berbasis ilmiah jika anak itu menemukan langsung. Yang kedua adalah jika itu dibangun berdasarkan kerja kelompok, maka menimbulkan yang disebut dengan diskusi. Nah, saya kira itu Bapak Ibu 3 ini mungkin di pertemuan berikutnya humanisme, pragmatisme, realisme ilmiah dan seterusnya akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya gitu ya. Ada apa komentar Bapak Ibu monggo. Saya komentar besok, Prof. Kemarin Ya, gimana masukan Bu? dari Prof. Maimunah itu pakai yang landasan filosofinya yang humanisme itu tadi. Karena pembahasannya besok mungkin saya lebih banyak ini minta Ke masukan humanisme Bu. pertemuan berikut. Iya, kemarin seperti itu. Nah, humanisme. Boleh, tapi saya fokuskan aja ke konstruktivistik. Nah, Ibu meneliti fokus kemana dulu kan kita belum tahu. ABK-nya yang apa? J, itu yang belum belum ketemu, Prof. Karena memang baru tahap observasi kemarin ya dari sekolah tersebut sudah ngasih data dari masing-masing tingkatan kelas itu ABK-nya apa saja itu sudah baru Oke. baru kita data gitu. Ya, kalau saya sarankan Bu Lela nanti kita pakai borderline anak yang normal dan anak yang ber-IQ. Borderline kita IQ. Jadi fondasi Bu Lela nanti basicnya IQ. Jadi nanti untuk anak yang IQ normal dan IQ ABK yang IQ-nya normal, ABK yang IQ-nya di bawah normal. Itu saya kira bagus Bu. Jadi seolah-olah itu nanti mengkomparasi anak misalnya ya Bu ya IQ normal itu ya tunanetra, tunarungu, tunadaksa yang IQ-nya normal lah ya. Low vision itu masih bisa melihat ya, tapi terbatas gitu, misalnya. Itu banyak loh, ada beberapa. Jadi pakai kacamata tebal itu biasanya. Jadi tidak buta total, totally blind. Nah, kalau anak yang borderline IQ di bawah normal itu ya tunagrahita, slow learner, lambat belajar, apa itu banyak sekali lah ya nanti. Dan yang terakhir mungkin ya nggak usah dibahas lah, anak cerdas istimewa. Cerdas istimewa itu ya ABK sebetulnya. Nggak monggo, kalau di SD ada anak yang cerdas istimewa mau diteliti monggo. Nah, dari treatment anak yang IQ normal dan di bawah normal itu belajar IPA-nya seperti apa ya gitu. Differential instruction-nya seperti apa. Treatment-nya nanti seperti apa itu oke, monggo.
mungkin jangan satu sekolah lah Bu ya. Cari misalnya di Surakarta itu ada beberapa sekolah yang memang dia khusus untuk anak-anak ABK, walaupun dia inklusi sebenarnya ya, sekolah umum tapi banyak menerima ABK, itu digunakan saja. Jadi Ibu nanti saya rekomendasi untuk membaca karya-karyanya Pak Salim, ya, desain UNS itu bagus-bagus karyanya tentang bagaimana pelajaran untuk anak ABK. Ya, disertasi saya kemarin juga tentang inklusi sekolah. Jika pas untuk Bu Daluti nanti tolong pastikan bahwa indigenous knowledge atau kearifan lokal yang mau diteliti itu bisa untuk digunakan untuk anak SD. Dalam hal ini nanti bisa menggunakan teori konstruktivistik, bisa juga Emerson. Nanti Bu Daluti lihat apa mau bikin apa dulu ya, mau bikin apa dulu, apakah LKPD, apakah modul, apakah buku panduan praktikum anak SD atau bagaimana ini. Nah, nanti tolong disesuaikan dengan tema-tema untuk anak SD. Biasanya tema-tema anak SD yang sulit dipahami, materinya itu terkait dengan konsep-konsep. Oh, kalau ini ya, biasanya kalau konsep-konsepnya sih sulit itu pernafasan sama pencernaan. Ya. Tapi kalau itu biasanya nilainya rendah. Tapi kalau mau fokus ke alam, artinya anak belajar langsung ke alam itu biasanya kelas 5, perkembangbiakan makhluk hidup itu. Perkembangan hidup atau ciri-ciri makhluk hidup itu silahkan nanti misalnya di pantai, ya dulu dalam IPA terpadu, ya, isu-isu yang berada dalam integrated science itu bahwa di lingkungan tertentu, misalnya lingkungan itu kan ada yang di sawah, di rumah, di pegunungan, di pantai itu kan berbeda-beda ya hewannya, kemudian ya aspek biologinya, aspek fisikanya, aspek kiamanya kan berbeda ya. Di lingkungan misalnya sawah itu kan berbeda dengan di lingkungan sungai, berbeda di lingkungan gunung. Nah, mungkin Bu Daluti kan karena di Gunung Kidul, kira-kira misalnya begini Bu, bagaimana mengajarkan anak ciri-ciri apa itu? Di pantai itu misalnya apa? Kepiting lah itu, ciri-ciri makhluk hidupnya apa. Nanti disesuaikan di kelas. Nah, semakin tinggi level kelas, maka semakin bagus atau semakin lengkap rinci ciri-cirinya. Tidak hanya makhluk hidup itu kan tidak harus nanti bisa tumbuhan kaktus yang di sekitar pantai. Kenapa sekian meter itu tumbuhannya beda-beda. Nah, itu saya kira bisa dijadikan ini apa tidak hanya sekedar modul ya, bisa monggo lah apa namanya itu apa ya namanya, saya lupa namanya, yang kumpulan dari apa ya namanya, Bapak Ibu. Ensiklopedia, bukan? Nah, itu maksud saya. Misalnya pengembangan ensiklopedi, ya, mata pelajaran IPA pada materi apa gitu, eh, untuk meningkatkan apa ya, ya berbasis itu kearifan lokal, ensiklopedia berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan apa di mana di literasi sains misalnya ya di itu. Nah, itu bagus sekali ya. Kemarin kan sudah saya pernah cerita bahwa saya nganter istri, ya istri kan sedang kuliah dokter juga S3 UNJ ya, pendidikan apa itu biologi IPA ya, itu saya mengantar di mana di Imogiri itu di daerah Bumi Langit. Bumi Langit itu juga apa? Juga nanti konsep-konsep IPA juga disampaikan apa dibangun melalui pertanian, peternakan dan seterusnya. Saya kira itu budaya itu cukup Bapak Ibu ya, sampai di sini dulu ya. Terima kasih Pak. Mohon maaf tidak bisa sampai jam 4:30. Yang penting esensinya ketangkep lah, bagaimana mengajak anak berpikir filsafat gitu, berpikir filsafat gitu. Itu Bapak Ibu cukup. Kalau belum cukup ya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Cukup Mohon Pak. maaf jika
Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya pamit undur diri ya. Semoga yang sedikit ini membawa keberkahan. Nanti dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya nanti sama Prof. Zudan. Nggih, Prof. Ye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izinnya. Hostnya Kak Rita yang matiin Kak Rita. Bu. Ya, berarti keluar sendiri-sendiri, Bu. Izin Bu Daluti. Nggih, Pak Fikri, saya juga Bu Laila. Ye.